Ketika gadis ini sedang memukul-mukul tembok itu, seorang pemuda nyelonong masuk untuk mengusirnya. Namun saat dia ingin melihat wajah gadis itu, tiba-tiba gadis ini menoleh ke arah Govardan. Setelah memperhatikan wajah Vina yang cantik dan aduhai, sikap Gofar berubah drastis dan tidak bisa marah. Lidahnya seketika gagap menjadi salah tingkah lalu memperkenalkan diri. Vina sudah mendengar nama Govardan sejak siang hari. Vina kagum dan terkesan dengan Govardan yang begitu dibanggakan oleh keluarganya. Pujian itu membuat Govardan semakin salah tingkah. Govardan keluar kamar tanpa banyak berkata-kata. Baru sehari ngekos, Vina sudah membuat keponakan Govardan menangis tantrum. Penyebabnya anak-anak itu memaksa ingin dibelikan makanan seperti yang Vina pesan. Govardan kesal dengan Vina yang memesan makanan dari luar. Vina dimarahi karena tidak memikirkan perasaan anak-anak. Govardan meminta Vina masak sendiri atau makan di luar. Govardan diberikan saran balik untuk memberikan apa yang diminta keponakannya. Vina juga tidak keberatan akan memberikan keponakan Govardan makanan yang disukai. Mendengar ucapan Vina, Govardan tersinggung. Dia berkata bahwa dia mampu membelikan keponakannya apapun yang diinginkan. Hanya saja Govardan sudah memiliki jadwal kapan keluarganya diberikan makanan enak. Untuk menghindari perdebatan, Vina meminta maaf. Vina berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa. Keesokan harinya, Govardan pergi ke mall untuk bertemu klien di sana. Keluarganya dilihat sedang ada di mall menikmati makanan mahal bersama Vina. Panggilan telepon dari Govardan ditolak oleh sang nenek. Govardan tidak menghampiri mereka. Namun di malam harinya, dia menunggu keluarganya sampai pulang ke rumah. Wajah mereka terlihat malu karena ketahuan pulang menggunakan mobil online. Berbeda halnya dengan Vina yang tidak merasa bersalah. Vina mengaku makan di luar sesuai saran Govardan. Keluarga Govardan juga diajak karena Vina tidak mau makan sendirian. Setelah Vina naik ke lantai atas, Govardan memarahi keluarganya. Sang nenek juga diomeli habis-habisan. Tidak seharusnya kalian mempercayai orang asing. Sikap baik Vina bisa jadi ada motivasi tersembunyi yang bisa menghancurkan sebuah keluarga, ujar Govardan. Govardan terus saja berbicara buruk tentang Vina. Padahal orang yang dibicarakan sedang berdiri di belakangnya. Govardan meminta keluarganya berjanji menjaga jarak dengan orang asing seperti Vina. Hati Vina mendengar itu terluka disebut akan menghancurkan sebuah keluarga. Govardan menjadi malu setelah mengetahui Vina berdiri di belakangnya. Govardan berusaha untuk meminta maaf, tapi Vina tidak memperdulikannya. Keesokan harinya ketika Govardan sedang di jalan mengendari motornya, tiba-tiba dia melihat Vina sedang menunggu angkot di sebuah halte. Dia menawarkan untuk mengantar Vina pergi ke kampus. Namun Vina masih terlihat kesal dan tidak peduli. Kamu seharusnya tidak mendengar pembicaraan itu, Vin. Karena itu adalah privasi keluarga kami, ujar Govardan. Mendapati Govardan yang akhirnya marah dan tidak peduli lagi, Vina pun segera menyapa Govardan dan meminta dia untuk mengantarnya ke kampus. Marah-marah yang sebentar itu menjadi awal kedekatan Govardan dan Vina. Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama. Vina juga dibiarkan dekat dengan keluarga Govardan. Suatu hari seorang pengusaha bernama Jairam mendatangi rumah Govardan. Jairam menyelonong masuk seperti rumah sendiri. Kebetulan Govardan sedang tidak ada di rumah. Nenek Govardan kesal dengan sikap kurang ajar Jairam. Tujuan kedatangan Jairam untuk menagih hutang Raffi yang nilainya mencapai 8 lakhs atau sekitar 155 juta rupiah. Raffi telah menghabiskan uang itu untuk minum-minuman. Jairam berpesan kepada istri Raffi agar uang itu segera dibayar. Apabila mereka tidak memiliki uang, hutang bisa dilunasi dengan tubuh wanita itu. Kata-kata Jairam sangat menyakitkan hati. Beberapa jam kemudian Ritu datang ke tempat Jairam. Tapi Ritu tidak datang sendirian. Govardan ikut bersama keluarganya. Govardan sengaja mengajak semua keponakannya untuk memberikan pelajaran tentang apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang mengganggu keluarga mereka. Jairam santai menghadapi Govardan. Para pekerja Jairam yang cukup banyak menyerang Govardan. Untungnya Govardan pria tangguh. Anak buah Jairam dihajar habis-habisan hingga mereka semua tidak berdaya. Govardan sangat murka karena Jairam telah melecehkan kakak iparnya. Kekuatan Govardan sampai membuat Jairam ketakutan. Anak buah Jairam sampai tidak berani lagi melawan. Govardan pasti akan membayar hutang Raffi, tapi cara Jairam menagih hutang sangat kurang ajar. Govardan mengancam akan melakukan hal yang lebih jahat jika Jairam berani mengulangi kesalahannya. Raffi yang menjadi sumber masalah baru pulang dari minum-minuman. Govardan tidak bisa mentolerir lagi. Apa masalahmu sebenarnya? Kenapa kamu minum terus? Tolong hentikan itu. Saya tidak bisa melihat kamu menghancurkan diri sendiri, ujar Govardan. Raffi hanya diam tidak memberikan respon apapun. Padahal dulu Raffi adalah sosok yang paling dibanggakan keluarga. Apalagi setelah ayah mereka meninggal. Raffi lah yang menjadi sosok ayah bagi Govardan. Saya tidak keberatan membiayai pendidikan anak-anakmu. Saya tidak menganggap beban menanggung semua kebutuhan keluarga. Itu tanggung jawab saya. Tapi tolong kembalilah seperti yang dulu, ucap Govardan. Dia juga meminta Raffi bicara agar tidak lagi memendam masalahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Saksikan next part.